Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 15 November 2022. Sajian utama hari ini antara lain, 3 desa di Oku Selatan terendam banjir. Banjir di Musi Banyuasin terus meluas. Dan jangan lewatkan budidaya pinang, potensi cuan yang menjanjikan. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Ratusan rumah warga di 3 desa Kecamatan Warku, Keranau Selatan, Kabupaten Oku Selatan terendam banjir. Banjir juga memutuskan akses jalan dan jembatan. Banjir bandang kiriman dari Lampung Barat membawa dampak besar bagi desa Pagar Dewa, Tanjung Jati, dan terparah desa Kota Batu, Kecamatan Warku, Keranau Selatan, Oku Selatan. Sedikitnya ratusan rumah terendam banjir di desa Kota Batu, 20 rumah di Pagar Dewa, dan belasan di desa Tanjung Jati. Selain merendam rumah warga, 6 unit rumah hancur akibat terjangan banjir bandang yang melanda selama 4 jam di desa Kota Batu. Tidak hanya itu, 5 ekor sapi mati hanyut terbawa arus banjir. Sementara jalan sepanjang 200 meter dan 2 jembatan gantung putus dihantam banjir. Banjir juga mengakibatkan tanggul penahan air sungai roboh dan puluhan sawah serta kebun hancur tergerus air. Menurut warga, banjir terjadi Senin sekitar pukul 2 dini hari saat warga sedang tidur lelap. Iya, tadi malam. Jam berapa itu? Jam 3. Awal kejadian itu ya pertamanya hujan gede. Sudah dari itu ini angin besar. Tahu-tahu angin air dari Warku itu datang begitu menjolak. Mantan Kepala Desa Kota Batu, Herli Badri menyatakan, pasca kejadian banjir, Desa Kota Batu bagikan lautan, di mana jalan raya dan semua rumah terendam banjir. Subuh sekitar jam 3. Yang hancur apa jenis, Pak? Yang hancur, talut, ada sebagian rumah penduduk, sekitar 6 rumah. Air terendam rumah. Asisten 1 Pemkab Oku Selatan, Herman Azeti menyatakan, dampak banjir yang terjadi di Kecamatan Warku, Keranau Selatan telah menyebabkan ratusan rumah di Desa Kota Batu terendam air. 6 unit rumah rusak parah dan belasan hektar sawah juga kebun hancur. Ya, kita memberikan bantuan artinya untuk memberikan tanggap darurat. Artinya dapur umum sudah kita siapkan dan jadi masyarakat yang belum sempat melaksanakan masak dan lain-lain aktivitas rumah tangga kami silahkan untuk artinya menemui atau nanti koordinasi dengan kepala desanya untuk bisa suplai. Ketua PMI Oku Selatan Isyana Lonitasari menyatakan pihaknya telah menerjunkan tim kesehatan dan membuat posko bagi warga terdampak banjir. Jauh ke tempat pengungsian yang ada di desa apa ini? Tanjung Jati ya, ini desa Kota Batu. Kota Batu. Jadi kita bisa lihat di sini kan ada beberapa tempat, ada beberapa ruangan sekolah yang dipakai untuk tempat pengungsian. Pemerintah Kabupaten Oku Selatan telah menyiapkan dapur umum dan membersihkan material sisa banjir. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sementara itu, tingginya intensitas dalam beberapa pekan terakhir mengakibatkan ratusan rumah di Kecamatan Tungkal Jaya, Musi Banyuasin terendam banjir. Selain permukiman, banjir juga merendam akses jalan keluar masuk desa. Tingginya curah hujan dalam sepekan terakhir membuat Sungai Bayat meluap, mengakibatkan ratusan rumah warga di Desa Bayat Ilir, Kecamatan Tungkal Jaya, Musi Banyuasin terendam banjir. Banjir juga merendam akses jalan keluar masuk desa sehingga warga sulit melakukan aktivitas di luar rumah. Banjir diperparah dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Pengurus Karang Taruna KNPI bekerja sama dengan pemerintah dan instansi terkait menerjunkan perahu karet untuk membantu evakuasi warga yang terdampak banjir. Meski banjir telah merendam bagian dalam rumah, namun warga enggan mengungsi dan memilih tetap tinggal di rumah. Jika banjir terus naik, sebagian warga menumpang ke rumah tetangga yang memiliki rumah berlantai 2.
Selain membantu evakuasi warga, bantuan berupa sembako juga disalurkan ke warga terdampak banjir yang disalurkan pemerintah dan perusahaan yang beroperasi di sekitar desa. Himbauan buat masyarakat tetap jaga kesehatan dan juga tidur jangan terlalu lelap karena sore ini kondisi cuaca mau ada hujan lagi. Kondisi cuaca saat ini masih terbilang ekstrim. Pihak terkait menghimbau agar warga yang tinggal di dataran rendah tetap waspada akan banjir susulan. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Dan pemirsa, banjir di Kabupaten Musi Banyuasin terus meluas merendam ratusan rumah warga di 2 desa di Kecamatan Bayung Lencir. Meski harus berenang menerobos kepungan banjir, tim gabungan TNI dan perangkat desa tetap menyalurkan bantuan sembako untuk meringankan beban warga terdampak banjir. Meski harus berenang sembari mendorong perahu muatan sembako di tengah kepungan banjir, tim gabungan BPBD Musi Banyuasin, TNI, Satpol PP, dan perangkat desa tetap bersemangat menyalurkan bantuan untuk warga terdampak banjir. Banjir diperparah dengan ketinggian air yang mencapai 1,5 meter hingga 2 meter, merendam ratusan rumah warga dan permukiman padat penduduk di 2 desa, Desa Bayat Ilir dan Muaro Bahar, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin. Hingga kini banjir terus meluas dan memutus akses jalan menuju desa. Warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas di luar rumah. Sejumlah perahu karet diterjunkan ke lokasi banjir untuk membantu evakuasi warga jika ada yang ingin mengungsi. Koramil Bayung Lencir, Kapten Marwan bersama kepala desa terus menyisir dan patroli di sekitar rumah warga yang terendam banjir. Sejumlah warga desa Muaro Bahar terpaksa mengungsi ke posko pengungsian yang disediakan BPBD Musi Banyuasin. Karena gini dampak banjir, yang lebih 1 meter masuk ke rumah warga, dan kita akan melaksanakan evakuasi itu ke tempat yang aman. Pihak perusahaan Tateli di Kecamatan Bayung Lencir menerjunkan 1 unit perahu karet untuk memudahkan mengantar jemput para pelajar pergi dan pulang sekolah. Juga tadi ini kan kita baru menyerahkan 1 buah perahu karet itu khusus untuk anak-anak kita SMP yang pergi sekolah maupun pulang sekolah, jadi biar tidak terhambat. Diprediksi hujan deras dalam beberapa hari ke depan masih akan terjadi, mengingat ini memasuki musim penghujan. Sementara bantuan sembako akan terus didistribusikan ke 2 desa yang terdampak banjir luapan Sungai Bayat akibat curah hujan yang tinggi. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Meski belum mengantongi restu PDI Perjuangan, arus dukungan Ganjar Pranowo maju sebagai presiden terus bergulir. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, ribuan warga menggalang doa untuk negeri, bersolawat dan mendukung Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden 2024 mendatang. Doa untuk masyarakat Indonesia agar lebih maju dan sejahtera dipanjatkan ribuan warga di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Doa bersama ini digagas relawan santri dukung Ganjar di Desa Tanjung Alai, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kegiatan yang bertajuk Gema Solawat dan Doa Bersama ini melibatkan para ustadz, ulama, kiai, pemimpin ponpes, santri-santriwati, ibu-ibu majelis taklim, organisasi pemberdayaan perempuan, kepala keluarga atau PK, Kabupaten Oki, hingga masyarakat umum. Ribuan masyarakat berdoa agar masyarakat sehat dan sukses selalu, lebih makmur dan sejahtera, damai negerinya dan terhindar dari musibah. Bahkan dalam momen ini, ribuan masyarakat juga mendoakan agar Indonesia diberi pemimpin yang baik, cinta rakyat, nasionalis, religius, menjunjung tinggi toleransi, mengusung moderasi beragama dan peduli pada pesantren. Menurut warga, Ganjar Pranowo dinilai sebagai figur yang tepat dapat membawa kemajuan untuk Indonesia melanjutkan tampuk estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada 2024 mendatang. Untuk mendoakan bangsa ini supaya terjauhkan dari musibah dan bala. Kemudian juga mendoakan Pak Ganjar untuk menjadi Presiden Indonesia di 2024 yang akan datang. Ini adalah silaturahmi bagi masyarakat desa kami, Desa Tanjung Alai ini, dan seluruh Kabupaten Ogan Komering Ilir mendukung, mendoakan Bapak Ganjar supaya Allah meridhai beliau. Dalam rangkaian ini, masyarakat diperlihatkan aktivitas Ganjar Pranowo dalam keseharian serta program-program kerja Ganjar Pranowo yang dinilai memiliki keberpihakan kepada masyarakat kalangan kecil. Berbagai bantuan sosial diberikan kepada masyarakat kurang mampu, anak sekolah,
guru agama, dan para pemuka agama di Jawa Timur. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Budidaya pinang potensi cuan yang menjanjikan. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasihola yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda bab. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di seputar iNews Sumsel. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel membongkar home industri pembuatan miras palsu. Polisi mengamankan pelaku sekaligus pemilik usaha miras palsu dengan penghasilan puluhan juta rupiah. Polisi langsung mengamankan alat serta bahan baku pembuatan miras palsu. Polisi menyita alat pres botol miras, ratusan tutup serta botol miras, serta alkohol dan zat pewarna sebagai bahan baku pembuatan minuman keras palsu. Pelaku membuat miras palsu dengan merek terkenal. Bahan campurannya, pelaku hanya menambahkan air ditambah dengan alkohol 70% serta zat pewarna karamel. Sulianto alias Yanto ditangkap di jalan saat sedang mengantar pesanan puluhan dus miras dengan kendaraannya. Ketika dilakukan pengembangan, polisi mendatangi gudang home industri miras milik pelaku di Jalan Tanjung Api-Api, Lorong Balai Transmigrasi, Kelurahan Talang Keramat, Banyuasin. Pelaku mengaku sudah 8 bulan membuat miras palsu. Dalam satu dus berisi 48 botol miras, dijual pelaku seharga Rp375.000. Dalam satu dus, pelaku mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp75.000. Selama 8 bulan, total keuntungan bersih sebesar Rp60 juta. Miras palsu buatannya dijual ke berbagai kabupaten, Banyuasin, Pagar Alam, Muara Enim, Ogan Ilir, dan Musi Banyuasin. Bahkan penjualan hingga ke Provinsi Bangka Belitung. Ya paling nggak sampai 100, paling banyak 100. 100 dus apa 100 botol? 100 dus. Berapa duit itu untuk pendapatan bang? Ya paling keuntungan satu dus 50.000. Kasubdit Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel AKBP Hadi Saifuddin menyatakan kandungan campuran pembuatan miras palsu ini sangat berbahaya karena tidak menggunakan komposisi standar yang dimiliki. Beberapa kabupaten yang di Sumatera Selatan dia edarkan, sebutkan Pagar Alam, Muara Enim, Oki, dia juga lintas provinsi ada katanya menginformasi tersangka ke Pulau Bangka juga. Berkaitan dengan kandungannya, kalau menurut kita pasti berbahaya karena dibuat bukan dengan komposisi yang standar yang dimiliki saat ini. Pelaku terancam pasal tentang perlindungan konsumen dan perdagangan serta perizinan berusaha berbasis resiko dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pasca gugatannya ditolak Pengadilan Negeri Banyuasin, pemilik lahan seluas 3.973 meter akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pemilik lahan mengklaim lahan miliknya telah bersertifikat dan terancam akan diambil alih oleh pihak lain.
Kasus sengketa tanah seluas 3.973 meter persegi yang terletak di Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin memasuki babak baru. Majelis Hakim Pengadilan Sukajadi, Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin menolak gugatan yang diajukan penggugat Ilyas Harmi. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukajadi menyatakan menolak gugatan Ilyas Harmi karena gugatan yang diajukan sama dengan gugatan awal yang pernah diajukan tergugat Indriana Angdrial. Merasa kecewa dengan putusan pengadilan, penggugat akan melakukan banding melalui kuasa hukumnya. Menurut keterangan, penggugat membeli tanah tersebut dari Ruslan seluas 1.500 meter. Namun tergugat mengklaim kepemilikan tanah tersebut dengan dasar hukum SPH dari camat. Pemilik tanah Ruslan membenarkan jika Ilyas Harmi telah membeli tanah miliknya. Menurut Ruslan, selama ini lahan yang menjadi sengketa tersebut digarapnya tidak ada yang mengklaim. Bahkan pemilik tanah awal mempunyai surat tanah tahun 1962 dan diketahui kades setempat. Lalu dibuatkan sertifikat hak milik atau SPM oleh penggugat pada tahun 2011. Dari wong tua. Tahun berapa itu, Pak? Kalau suratnya tahun 62. Tahun 62 suratnya. 62. Iya. Luasnya berapa? Kalau luasnya lebih kurang 1 hektar lebih. Di mana di tanah itu? Yang terletak di Sungai Kedukan. Itu kita jual atau bagaimana selanjutnya, Pak? Itu di kapling-kaplingan waktu itu. Menurut kuasa hukum penggugat, Sudarna menyatakan hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap saat sidang lapangan. Tergugat Indriana Angdrial mengklaim tanah seluas 2.526 meter persegi dengan akta pengoperan hak berdasarkan SPH atas nama Syarif bin Sehon atau Mathon. Pada saat pengukuran luas tanahnya juga berbeda dari luas 2.526 meter persegi menjadi 4.300 meter persegi. Sedangkan objek sengketa juga berbeda di mana objek tanah Indriana terletak di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin, bukan di Desa Sungai Kedukan milik penggugat. Perkara yang kami ajukan kemarin itu adalah sama dengan perkara yang sebelumnya. Kami sudah memberikan penjelasan di dalam gugatan kami, bahkan kami juga telah memberikan semacam memberikan saksi-saksi, kemudian ya, bahwa yang namanya gugatan kami itu tidak sama dengan yang perkara yang lain. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews. Ya pemirsa, siapa sangka ternyata membudidayakan komoditi pohon pinang sangat menjanjikan dan menghasilkan pundi-pundi uang yang mampu mendongkrak ekonomi. Bagaimana prospek pinang ini? Berikut liputannya. Di Kecamatan Rantau Alai, tepatnya di Desa Lebung Bandung, Kabupaten Ogan Ilir, ada sebuah koperasi yang bergerak di bidang budidaya pinang yang diberi nama Ratu Pinang Kembar, di mana masyarakat diajak untuk membudidayakan pohon pinang karena hasil produksi pinang dinilai sangat menjanjikan. Harganya pun cukup tinggi hingga mencapai Rp7.000 per kilogram. Apalagi mengingat pinang merupakan salah satu komoditi bahan baku untuk pembuatan batik, sehingga sampai kapanpun pinang akan tetap digunakan. Harganya pun diyakini akan terus meningkat. Memang selama ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan prospek keuntungan dari menanam pinang. Jika ditekuni, maka bukan hal yang mustahil akan menjadi seorang jutawan dari hasil penjualan pinang. Baik DPRD maupun dinas terkait di Kabupaten Ogan Ilir pun menyambut baik upaya dan langkah yang dilakukan Koperasi Ratu Pinang Kembar ini. Mereka siap mendukung agar ke depan lebih maju, lebih dikenal hingga go internasional, menjadi komoditi ekspor yang menjanjikan. Masyarakat harus yakin jika komoditi pinang mampu merubah ekonomi hidup menjadi makmur, layak, dan sejahtera dengan memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami pohon pinang. Perawatan dan pengelolaannya pun dibilang cukup mudah dengan hasil sangat fantastis. Saat ini KUD Ratu Pinang Kembar juga menyediakan bibit pinang dan juga bibit sawit bagi masyarakat yang membutuhkan. Barang ekspor. Jadi barang ekspor ini akan kita galakkan, akan kita tingkatkan lagi. Kenapa? Karena ini sangat menjanjikan sekali. Menjanjikan hasilnya. Karena ini barang industri, barang ekspor, tentu harganya akan menilai dolar. Suatu kerjasama dari berbagai pihak, yaitu dari rekan kita dari dinas tanaman pangan pertanian, dan juga dari Litbang, juga dari perencanaan, dan itu yang utama juga dari anggota DPRD yang juga mensupport kerjasamanya terhadap masyarakat. Dan usaha yang sudah kami jalani di sini, kami sudah membuat pembibitan pinang, bibit sawit, dan juga kami sudah
bekerjasama dengan pekebun-pekebun sawit yang sudah produksi. Nah, bagaimana pemirsa? Apakah Anda juga tertarik untuk membudidayakan pohon pinang sebagai alternatif penunjang ekonomi hidup di masa depan? Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.